Tes, halo? Ya Pak, ada suaranya Pak? Pak. Ada Pak. Kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran Pak suaranya. Halo? Tes, Halo. tes, Ya Pak. Ya Pak. Ya siap Pak, kedengaran tes, Pak, tes, kedengaran. tes. Ya. Siap Pak, siap. Kedengaran Pak. Halo? Nggak kedengaran sama sekali yang dari sana. Oh ya Kak Pak. Cek, cek, cek. Emang nggak ada yang bicara, Pak. Halo, Cek. halo, Assalamualaikum. Makanya nggak ada suara. Headphone-nya Pak Imron lagi ganggu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara semua, bicara. Headphone-nya Bapak. Dulu Pak. Di situ kedengaran ya? Di sini nggak, sama sekali nggak ada kedengaran. Mumpung Bapak belum dengar makan kurma loh. Nah, Pak Mul, nggak kedengaran saya. Oh, enggak kedengaran Pak ya? Tapi bisa melihat kan Pak? Coba di WA aja Bang Hadid. Lagi Apa- Bang, Ya? lagi di WA. Oh iya. Saya coba keluar dulu mungkin. Ah ya Pak. Baru aja ada ngomong. Tes. Kedengaran Pak? Sami tuh. Tes. 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 Tes juga Pak. Halo. Kedengaran enggak Pak? Halo. Cek. Cek sound. Assalamualaikum Pak Imron.
Masih gangguan. Tes. Poligami tes. Halo. Oh, ini udah kurma, kedengaran nih. bagi kurma. Volume rupanya. Volume di Zoom rupanya yang minus. Oh, ditambah berarti, Pak. Iya. Nah. Siap. Udah Pak. bisa Bisa dengar, sekarang. Pak. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih. Lanjut. Nah, baik kita mulai malam ini kita diskusi ya. Karena kemarin mau membicarakan waktu puasa ini perkuliahan kita ini seperti apa lanjut seperti biasanya atau siang hari atau sore hari gitu. Atau tetap waktunya. Nah, itu yang perlu kita diskusikan juga pada malam hari ini. Iya, Pak. Sekaligus Oke, biar pada malam hari ini, biar saya dulu, nanti kelompok malam hari ini kita alihkan pada pertemuan selanjutnya untuk presentasi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita sebulan ini diberikan kekuatan menjalankan kewajiban ibadah puasa gitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada puasa seperti ini biasanya amalan yang dilakukan masyarakat Islam adalah istilahnya membaca Quran tadarus ya. Ya. Iya, Pak. Nah, tadarus sendiri itu kalau menurut hemat saya karena sudah kadung salah kaprah dari pengertiannya, tapi memang sifat bahasa itu adalah arbitrer. Kalau sudah disepakati secara umum, jadinya itu yang diakui. Nah, padahal yang dilakukan itu adalah qiraah, ya kan? Kalau membaca Al-Quran itu kan artinya qiraah, qara'a yaqra'u qira'atan. Kalau tadarus itu asalnya kalau dalam bahasa Arab darrosa yudarrisu tadrisan. Jadi tadarus itu mempelajari isinya, bukan hanya membaca. Alangkah baiknya kalau tiap bulan Ramadan itu selain tadarus membaca Quran, juga memanggil para ustadz, para kiai untuk mengkaji isi daripada Quran itu. Itu akan lebih sempurna dan kena sekali dengan makna yang disebut tadarus. Karena tadarus artinya mempelajari. Kalau qara'a yaqra'u qira'atan artinya ya membaca gitu. Jadi biar kita lebih memahami apa artinya Al-Qur'an yang merupakan pedoman kita. Itulah sebaiknya tiap bulan Ramadan mulai diberdayakan. Bukan hanya membaca, ya membacanya iya karena Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawatihi, dipandang beribadah untuk membaca. Membacanya sudah beribadah ya, tapi kapan kita tahu artinya makna yang dibaca itu? Nah, itu juga sangat penting. Nah, itu hanya sekilas saja pemikiran kita seperti itu, karena cuma kalau dibaca saja kita belum tahu artinya, kecuali yang betul-betul bisa membaca dengan lafadznya tapi hati mengikuti dengan maknanya, tapi ini kan jarang. Jadi sebaiknya di masjid-masjid, di musola itu selain tadarus yang dengan membaca itu, dipanggillah ustadz atau kiai untuk mengkaji isi tafsirnya itu. Jadi bisa dimulai dari Al-Baqarah sampai seterusnya. Syukur-syukur kalau bisa seperti itu, biar kita semua bisa memahami lebih dalam, lebih sempurna dengan Al-Quran kita. Seringkali Bapak Ibu, kalau saya masuk di perkuliahan pertama itu saya tes. Bahkan yang di anak-anak yang di bahasa Arab saya tes, wajib burni warfa'ni apa artinya kamu, itu jarang ada yang bisa jawab.
Kalau wajib burni warfa'ni itu kan tiap hari kita baca ya dalam sholat tuh ya. Nah, terus kalau enggak tahu artinya itu apa yang kita angankan, kita bayangkan gitu. Kan susah jadi. Itulah pentingnya mencari ilmu itu. Makanya momen Ramadan ini juga bagus kalau kita perdalam buat mencari ilmu. Dulu waktu Ramadan saya juga masuk waktu S2 itu sama Profesor Zahro itu. Yang lucu Profesor Zahro ditanya oleh guru matematika di MI. Pak, besar mana pahalanya saya ini ngajar matematika lah, teman saya ini ngajar Quran hadis, pahalanya besar mana Pak? Gitu. Nah, itu pertanyaan yang sulit dijawab ya. Nah, kalau sama-sama diniati ibadah, ya akan sama karena Al-Quran juga membahas dan mengajarkan angka-angka. Banyak angka-angka ya di Quran itu yang perlu dipelajari juga. Dan selalu itu kan merupakan isyarat bahwasanya mempelajari matematika juga penting. Metodologi penelitian penting nggak Pak gitu? Wah ini kalau saya mengatakan penting, kalau Bapak Ibu entahlah ya. Iya, karena Quran Iqra itu kan bacalah ya. Iqra bacalah. Apa yang kita baca? Ini selain Quran kita baca, kehidupan ini juga kita baca. Dan membacanya S2 ini kan agak lain dengan S1 ya, membaca itu. Membaca kehidupan ini, membaca, dan itulah metodologi penelitian. Karena kita kalau salah juga salah. Jadi Bapak Ibu, nanti saya ingin menyampaikan dulu materi sedikit sebagai pengantar yang akan kita biar kita sama-sama mengetahui perbedaan kualitatif, kuantitatif itu kayak apa sih ya, termasuk ini pattern kode ini sebenarnya pengkodean pola. Jadi pengkodean pola itu penting bagi peneliti kualitatif nantinya, karena dengan adanya pengkodean itu mudah sekali kita mencari dan menemukan pola-pola yang ada dalam penelitian. Nanti ini kita share kalau pertemuan selanjutnya aja Pak ya, karena ini belum kita finishing, ada di atasnya, di bawahnya ini. Soalnya kita ingin melengkapi dengan contoh penerapannya dalam tesis nanti biar lebih enak. Ini kurang sedikit. Kalau mau di-share sih nggak apa-apa, tapi besok kita tambah lagi gitu. Kita share aja kah? Atau besok nunggu lengkap? Setelah lengkap aja Pak. Oke. Jadi Pak, ini materinya yang kelompok hari ini kan ini ya, ada teknik coding ini. Jadi coding yang dimaksud adalah langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran fakta sebagai satu kesatuan analisis data kualitatif. Dan teknik mengumpulkan serta menarik kesimpulan analisis psikologis, bukan psikologis nih. Analisis itu harus dibuat coding biar tidak membingungkan. Jadi coding itu dimaksudkan sebagai cara mendapatkan kata atau frasa untuk menemukan adanya fakta psikologi yang menonjol. Ini kenapa psikologi Pak? Karena lebih banyak diri kita yang sebagai interpreter untuk kualitatif itu ya. Menangkap esensi fakta atau menandai atribut yang muncul kuat dari sejumlah kumpulan bahasa dan visual. Kita kalau kualitatif nanti seperti ini Pak. Nah, ini gambarannya kode, kategori, tema, konsep, teori. Kemudian gambaran lebih luas ini seperti ini, kode, terus kategori A, kategori B, kategori C, tema atau konsep, terus ke teori. Nah ini sama. Ini kualitatif seperti ini, menemukan yang rinci-rinci dulu, detail dulu, dibuat menuju, akhirnya disimpulkan untuk menemukan
teori atau tema atau kategori. Jadi dari yang kecil-kecil, renik-renik, kemudian disusun kategorinya, terus temanya, terus jadilah teori kita. Inilah tesis. Inilah kualitatif. Nah, kalau kuantitatif kebalikannya begini. Makanya yang penelitian kuantitatif pasti wajib tahu teorinya. Teori yang dipakai teori siapa gitu. Teori Pak Ajat misalnya. Apa isinya teori Pak Ajat? Nah, kategorinya, dimensinya, terus indikator. Ini indikator ya. Indikator. Nah, jadi ini sebenarnya kebalikan dari kualitatif. Yang ini kuantitatif, yang di atas tadi kualitatif. Maka orang kualitatif itu menemukan yang kecil-kecil dulu, terus masuk ini kategori apa ya, gitu. Terus teori disebut teori apa, begitu. Ini contoh di sini. Nah, ini kita kasih contoh. Penelitian pada contoh ini berjudul Perencanaan Mutu Madrasah Sanawiyah Negeri Bertaraf Internasional. Ini bertaraf atau bertarif ya kira-kira ini. Ada yang bertaraf internasional, ada yang bertarif internasional. Nah, fokusnya adalah, ini contoh saja, bagaimana perencanaan mutu Madrasah Sanawiyah bertaraf internasional. Ini fokus, contoh fokus. Nah, kemudian kita buatlah kode. Kode kita siapkan nanti waktu tesis, kita siapkan kode jadinya seperti ini. Ini contoh pembuatan kode ya. Jadi W itu kode untuk wawancara, P perencanaan, SWOT ini kalau di sini tadi, di sini kategori. Nah, kategori SWOT. Karena ketika wawancara kita menemukan SWOT, maka kita letakkan di sini SWOT. Siapa yang diwawancarai kepala sekolah? Wawancara keberapa? 1 ini. Makanya ini artinya di sini W data didapat dari wawancara, P kode P kategori fokus perencanaan mutu. P perencanaan ya. Nanti tadi karena kategori ada dalam perencanaan kan ada analisis SWOT. Maka kita perdalam analisis SWOT itu tanya kepada kepala sekolah, wakakurikulum, guru-guru. Nah, seperti ini kita membuatnya nanti W, kode W itu wawancara, terus ini SWOT, kode subfokus atau kategori, kepala sekolah ini KEP, kode untuk informan kita, 1 wawancara keberapa itu. Jadi dengan coding seperti ini memudahkan kita nanti menemukan teori. Dan memudahkan orang lain untuk menguji secara langsung teori-teori temuan kita. Contoh begini, dalam perencanaan dilakukan dengan rapat, analisis, terus pertemuan dengan stakeholder. Nah, apa yang dibicarakan itulah nanti yang jadi kategori-kategori. Kalau di contoh ini kan SWOT ini. Kategori di antara bagian dari perencanaan. Nah, seperti itu Bapak-Bapak. Jadi kalau pola seperti ini orang kualitatif. Menemukan yang kecil-kecil dulu. Ini tadi contohnya ini jadi SWOT ya. Sub perencanaan dalam kurung SWOT analisis gitu. Karena nah ini indikatornya SWOT apa saja, pasti ada rapat pertemuan membahas apa saja. Terus kode ini bukan kode angka saja Pak, misalkan kode SWOT juga boleh, kodenya SWOT 1. Ini terserah, bebas. Kita yang melakukan coding sendiri, hanya untuk memudahkan. SWOT 2, contoh begitu. Isinya apa saja, ini tergantung data kita setelah wawancara, observasi, dokumentasi, tapi sudah diverifikasi. Ini akan jadi indikator nanti. Inilah kalau orang kuantitatif nanti yang akan dijadikan dimensi,
dimensi, kemudian dijadikan membuat skala pengukuran dan kisi-kisi itu, Pak. Kalau kualitatif menemukannya dari yang kecil-kecil gini, kemudian sub kategori apa, berarti ini tema konsep sesuai dengan contoh tesis tadi, ini perencanaan mutu. Perencanaan mutu MTS, bertaraf internasional, begitu. Jadi inilah kalau sudah jadi temuan di tesis nanti itulah jadi teori Bapak Ibu, gitu. Jadi, ini kan fokus 1 tentang perencanaan mutu. Umpama perencanaan jawaban kepala sekolah dilakukan dengan SWOT. SWOT Bapak Ibu perdalam lagi dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan waka, akhirnya jadi seperti ini. Kalau kuantitatif nanti, misalkan ini Pak Majid langsung diteliti, wah bagus, temuan Pak Ajat langsung saya teliti saja. Maka di bawahnya ini teori perencanaan Pak Ajat itu. Contoh ini ya. Menurut teori perencanaan Pak Ajat, perencanaan mutu madrasah bertaraf internasional itu harus dilakukan dengan SWOT. Nah, ini isinya SWOT tadi. Ada 3 ini. Seperti apa teori Pak Ajat yang ditemukan di sini? Ya ini yang kita jadikan indikator-indikator atau dimensi di sini, Pak. Jadi kebalikan ya, yang satu yang kualitatif ini induktif, yang ini deduktif. Jadi kalau kualitatif itu menemukan teori, kalau kuantitatif menguji teori gitu. Jadi ini menemukan teori baru, yang bawah menguji teori. Contoh di atas ini penelitian Pak Ajat sudah ditemukan, perencanaan mutu harus dilakukan dengan rapat, dengan analisis SWOT, melibatkan semua stakeholder dominan pemerintah. Nah, di bawah ini diuji langsung oleh Pak Majid atau Hadid. Teori Pak Ajat gimana? Apa sih isinya? Oh, isinya ada SWOT, ada apa. Inilah jadi indikator-indikator itu. Makanya yang disebut mixed method, metodologi gabungan itu pasti lebih berat karena dia juga menemukan dulu terus menguji secara langsung. Jadi dengan begitu maka wajib nanti yang kuantitatif harus tahu persis secara mendalam teori yang dipakai. Karena teori untuk kuantitatif itu untuk diuji. Gitu. Jadi apakah benar, kalau sudah benar teori Pak Ajat nanti ternyata langsung terkenal misalkan itu langsung dipakai standar pasti. Nah, dengan begitu jelas ya posisi teori di kualitatif ini untuk ditemukan. Kalau di bawah ini yang kuantitatif untuk diuji. Maka pertanyaan ketika ujian skripsi maupun tesis, kalau kuantitatif, pasti teori siapa yang kamu pakai? Ada berapa variabel gitu. Ini bahasanya kategori ini nanti jadi variabel, Pak. Kalau di kuantitatif ini, Pak. Ya, kategori jadi variabel. Misalkan variabel X atau Y begitu. Nah, begitu. Ini yang penelitian yang jenis studi tokoh agak lain ini nanti, Pak. Jadi inilah materi yang kelompok 2 itu sebenarnya membuat coding, kode-kode, pola-pola, pattern itu pola, Pak ya, kode ya, coding-coding ini. Jadi nanti data yang didapat dari wawancara, observasi itu pola yang paling banyak apa, terus kasih kode. Misalkan motivasi ya, mod, gitu aja kodenya. Kalau stakeholder ya stakeholder mana yang nanti yang paling banyak keluar gitu. Jadi seperti itu nanti biar mempermudah temuan teori-teori kita. Jadi bagus kalau tesis ini langsung berteori sendiri ya, itu bagus. Nanti bedanya pada disertasi cuma satu menurut saya itu apa? Nanti setelah ditemukan kalau disertasi itu ada namanya proposisi.
proposisi. Kalau tesis enggak, tesis langsung dibahas terus jadi kesimpulan. Kalau disertasi setelah temuan seperti ini jadi proposisi dulu. Proposisi terus baru temuan. Nah, harus dipertanggungjawabkan tiap kata kalau proposisi itu nanti. Jadi intinya pada pengkodean pola-pola ini kita berdasarkan data yang sudah ada. Kan terlalu banyak data wawancara itu, Pak. Apa sih intinya ini nanti yang paling penting? Nah, itu yang kita buat kode. Umpama kode, ya ini tadi contohnya ya, kode perencanaan ya P. Nah, begini. Observasi itu banyak sekali loh Pak kodenya, nanti ada transkrip wawancara, ada apa ya, hasil observasi itu harus ada di kita nih, di kita yang interpretasi juga. Setelah melihat, itu kan yang terlihat, terus interpretasi kita apa, ada beberapa macam kodenya itu. Dan bisa banyak tergantung peneliti sendiri. Makanya peneliti kualitatif itu mendalam, terus ciri khasnya itu ingat betul. Ketika ujian tesis pun dia pasti masih terekam semuanya di kepala ketika melakukan analisis data seperti ini. Misalnya kerjaan paling berat kualitatif itu analisis data ini. Kalau yang kuantitatif nanti yang paling berat membuat kisi-kisi instrumen malahan. Ya, dari situ harus uji validitas, reliabilitas. Makanya kuantitatif itu berat di awal, tapi kalau sudah jadi instrumennya, udah tinggal jalan. Tapi kualitatif kebalikannya, mudah di awal, tapi paling berat di bagian analisis ini. Begitu, Pak. Jadi ini nanti diletakkan di bagian lampiran. Lampiran itu ada kode-kode. Tapi ini salah satu model ya. Biasanya kan dulu waktu S1 cuma lampiran ya, wawancara gitu toh. Wawancara 1, 2, 3. Sebaiknya mulai tesis ini mulai dengan terstruktur secara rapi. Wawancara keberapa, kodenya apa. Nah, dengan begini akan lebih jelas. Ini sangat membantu ketika temuan Bapak Ibu nanti ditulis di buku jadi sebuah teori tersendiri. Ada orang lain saya mau menguji teorinya Pak ini, itu lebih mudah. Ini salah satu kualitatif tapi berparadigma positivistik Miles and Habermas itu yang biasanya dipakai analisis data orang-orang kualitatif itu sebenarnya orang positivistik. Makanya idenya itu setelah kualitatif selesai ditemukan bisa diuji lagi gitu langsung. Ya kayak gini nih, ditemukan langsung diuji. Itu aja Pak Ibu untuk pengantar pada malam hari ini ya. Selanjutnya mungkin nanti kita ingin diskusikan mata kuliah ini apakah tetap habis tarawih selama puasa ini atau habis asar atau habis apa gitu. Kita sepakati bersama ya. Ini nanti kita lengkapi saja dulu Pak ya, biar langsung jadi contohnya di paparan data seperti apa gitu. Iya Pak, lengkapi dulu aja Pak. Biar enggak terpotong-potong. Siap. Gimana mungkin dari penjelasan singkat ini mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak, silakan. Mungkin saya dulu Pak. Iya, silakan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Jadi saya melihat materi yang Bapak sampaikan hari ini itu adalah materi untuk presentasi makalah kelompok 2, Pak. Yaitu saya sendiri. Saya melihat ini persis seperti yang diberikan kepada kami materinya, Pak. Jadi gimana nanti, apa masih perlu saya nanti presentasi kalau gitu, Pak? Iya. Tapi memang setelah saya mendengar apa yang Bapak sampaikan tadi itu, justru kami merasa ragu apakah kami nanti bisa melakukan presentasi untuk hal-hal yang terus terang menurut kami ini masih
gimana ya, masih belum bisa meresap di otak kami. Tapi secara global mungkin apa yang Bapak sampaikan itu sudah bisa kami pahami sebenarnya. Tapi seandainya tidak Bapak jelaskan hari ini, bagi kami yang belum melakukan penelitian ini, mungkin materi ini betul-betul ngambang. Tapi setelah Bapak sampaikan tadi, alhamdulillah mulai ada pemahaman lah seperti itu. Tapi kira-kira nanti ketika kami membahas materi ini, apakah tidak hanya mengulang saja apa yang Bapak sudah sampaikan, atau mungkin sebenarnya ini masih luas dan masih panjang gitu Pak, untuk bisa kami bahas di diskusi nanti, kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Iya, gini aja Pak Amin, nanti sebentar saja, karena kita yang lebih pentingkan lagi itu sebenarnya yang rencana proposal tesisnya itu. Jadi kita akan lebih banyak bahas yang tesisnya aja. Karena kita di sini mengawal di analisis datanya, kemudian yang paling penting itu ya proposal tesis biar cepat selesai gitu. Kemarin saya ngomong-ngomong dengan Pak Kaprodi, targetnya memang diperdalam di sini sampai final. Nah, pas waktu saya ngomong-ngomong ada mahasiswa pasca yang suami istri sudah lama itu. Ini memang berganti judul, ada yang itu. Itu pasti karena tidak selesai pas metodologi. Jadi Bapak Ibu, Pak Amin, Pak Aja, dan teman-teman lainnya, Adit, nanti supaya diperkuat di mata kuliah ini untuk tesis lebih dimatangkan, cepat selesai lebih bagus lagi. Kalau Bapak Ibu cepat selesai, insya Allah tahun depan akreditasi malah A itu. Prodi PAI, alhamdulillah sudah keluar ya nilainya B. Perkiraan saya kalau enggak Amin atau A plus ya ternyata B. Nah itu jadi gambarannya cuma ini saja, kebalik kalau induktif yang kualitatif ini menemukan yang kecil-kecil dulu terus dimasukkan. Contoh begini, dalam perencanaan, perkiraan saja ini, perencanaan sebuah manajemen pendidikan, gimana sih melakukan perencanaan itu gitu. Yang paling penting lagi ini nanti Bapak Ibu pertanyaannya itu sebaiknya tidak menggunakan close interview atau punya pedoman wawancara. Bapak Ibu waktu S1 pasti punya pedoman wawancara ya. Kali ini kalau untuk mengembangkan kita cukup fokus perencanaan itu yang kita pakai pedoman gitu Pak, karena biar tahu gaya apa sih kalau dikurung dengan pedoman justru lebih sempit gitu. Misalkan begini, Pak Bu Septi ini wawancara ke Pak Ajat kepala sekolah, Pak bagaimana Bapak melakukan perencanaan agar madrasah Bapak berkualitas gitu. Saya melakukan perencanaan itu tidak sendiri, misalkan saya melibatkan stakeholder, melibatkan wali murid, komite, dan lain-lain. Nah, itu ditulis semua itu. Ditulis, terus nanti yang paling sering muncul nanti dikasih kode-kode gitu. Nah, ketika kita close interview, pakai pedoman wawancara, justru malah tidak bisa berkembang kan yang kita tanya itu. Tapi makanya dalam disertasi Pak, tesis juga boleh Pak, bisa mengembangkan itu justru ketika kita memakai wawancara terbuka yang tidak kita tulis. Cukup fokus penelitian itulah yang jadi acuan untuk arah data apa yang kita dapatkan, inginkan gitu. Akhirnya jawabnya kan bisa ke sana sini panjang lebar, akhirnya teorinya jadi banyak yang ditemukan. Begitu. Pak, mohon maaf tadi Ya, pas Bapak Pak jawab Amin. itu laptop saya mati, rupanya habis baterainya Pak. Iya. Ini baru hidup lagi. Mohon maaf Iya. sebelumnya Pak. Iya Pak Amin, sama-sama. Jadi begitu Pak. Misalkan wawancara tentang perencanaan itu ya, kita kan tuliskan pedoman wawancara apa saya. Kalau nulis pedoman wawancara pasti harus tahu teorinya.
Nah, teori yang dipakai bab 2 itu ada. Nah, kalau umpama pakai wawancara terbuka justru kita bisa lebih banyak menemukan hal-hal baru dari jawaban kepala sekolah. Tulisannya, wawancaranya jadi banyak sekali, makanya perlu kode-kode ini. Kode-kode biar tidak bingung nanti. Dan untuk bukti lebih kuat lagi. Begitu, Pak. Jadi ini baru satu teori. Maka teori itu menemukannya itu susah banget. Itu kok banyak yang suka yang kualitatif ya. Pak Amin juga lebih suka kualitatif sampainya. Tapi mendalam, Pak. Betul-betul mendalam. Kualitatif itu ingat gitu. Soalnya dari yang kecil-kecil, renik-renik kecil-kecil ini, terus dijadikan pola-pola, terus akhirnya dijadikan kategori. Terus kalau orang kuantitatif jadi dimensi gitu. Bapak Ibu nanti ini saya lengkapi dulu ya, dikasih dengan contoh penerapan pada bab paparan data bab 4, jadi biar lebih enak. Oh kayak ini contohnya kalau pakai mode pola ini gitu. Hanya ini kode untuk memudahkan. W kode wawancara, O observasi, D dokumentasi. Jadi ketika digabung semuanya saling memperkuat. Nah, kalau sudah pakai kode gini, berarti tingkatnya sudah pasti di atas skripsi ini nanti. Apalagi nanti yang paling tesis itu Bapak Ibu yang paling original itu di bab pembahasan. Udah nggak ada lagi. Kalau lainnya itu banyak copy paste bisa ya, bab 2, tapi bab pembahasan itu murni pemikiran kita sendiri. Karena diskusi antara temuan dengan teori gitu. Dan pemikiran kita juga. Ini baru kode Pak ya, soalnya materi kita pada malam hari ini yaitu kode-kode seperti ini nanti. Nanti kode itu kayak apa sih pedomannya? Bukan, nggak ada pedoman bakunya, cuma memang kita sendiri yang buat untuk memudahkan begitu saja. Ustaz, bisa kasih contoh yang nomor 5 itu, Ustaz? Halaman Ya. nomor 5, Ustaz. Gimana? Yang halaman 5 itu, Ustaz. Nah, itu, Ustaz. Bisa dikasih contoh, Ustaz? Misalnya dari yang kecil di sini apa contohnya, terus ke sini apa isinya, terus ke sini gitu, Ustaz. Terus ke sini gitu apa isinya gitu, Ustaz. Nah. Oh gitu. Nah. Ini bisa. Ini SWOT ini contoh ya. Ini analisis SWOT itu kan strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi 4 hal ini yang dianalisis. Ini berarti kalau kita lebih rinci lagi, ini mungkin dari kekuatan atau strength. Kemudian yang di sini jadi weaknesses. Nah, ini lebih lengkap gini Pak ya. Kemudian di sini jadi opportunities. Kemudian kita buat lagi. Kok bisa gitu Pak? Menurut tadi kok bisa nulis di sini? Hebat Pak Musle, Pak. Itulah kok bisa ya. Ini threat, ancaman ya. Nah, ini Pak. Jadi jadi begini, di kekuatan ini hasil wawancara, observasi dan dokumentasi itu apa saja kekuatannya. Pasti nanti kan dijadikan ada 4 metrik gitu ya. Yang rata-rata orang-orang yang melakukan analisis SWOT itu tidak sampai dihitung, cuma di kotak-kotak itu aja, kekuatan, kelemahan, kesempatan, peluang itu toh, tapi nggak pernah dihitung. Padahal rumusnya itu aslinya ada hitungannya, pembobotan, sehingga itu akan dijadikan dasar untuk skala prioritas sebuah program atau kegiatan. Tapi jarang ada yang sampai pembobotan, padahal harusnya diteruskan sampai pembobotan. Nah, ini contohnya ini kekuatan strength ini tanya ke kepala sekolah, Pak, dalam perencanaannya apa yang membuat di sekolah ini MTSN ini potensi atau kekuatannya apa, Pak, yang sangat mendukung apa saja gini banyak. Terus tanya juga weakness-nya apa, kemudian opportunity-nya apa, treatment-nya apa, itu
kita pisah-pisah seperti ini. Jadi ini hanya contoh, Pak. Jadi ini makin panjang. Jadi kualitatif itu tidak bisa dibatasi kecuali oleh ya data itu sudah jenuh, sudah nggak ada lagi yang baru gitu. Kalau jawabannya sudah tetap aja itu aja, berarti data sudah jenuh. Artinya berarti sudah nggak berkembang lagi datanya. Berarti memang itu yang sudah kita dapatkan secara maksimal itu. Nah, akhirnya di sini, padahal di perencanaan ini bukan SWOT saja, ada lagi lainnya lagi, misalkan direncanakan dengan rapat. Nanti begini, rapat. Jadi rapat termasuk salah satu unsur perencanaan di sini. Ini hanya contoh kalau temuan nanti ya. Nah, rapat ini nanti siapa saja yang terlibat dan membahas apa saja. Ini dipecah-pecah lagi kayak ini. Sesuai dengan data hasil wawancara. Data yang didapatkan sesuai dengan itu. Akhirnya terbangun nanti kalau sudah seperti ini, terbangun teori temuan peneliti kualitatif. Itu. Ini jadi temuan atau teori atau kesimpulan bisa di sini. Ini nanti kalau dibalik jadinya seperti ini. Kuantitatif banget yang ini. Nah, rapat itu nanti siapa yang terlibat, membahas apa, terus stakeholder atau apa. Jadi akhirnya boleh dikatakan perencanaan dalam manajemen mutu MTS bertaraf internasional dilakukan dengan 1 rapat, 2 analisis SWOT, 3 apalagi gitu. Jadi akhirnya umpama cuma 3 gitu temuannya ya 3 itu yang disebutkan. Nah, perencanaan dilakukan dengan rapat, analisis SWOT, dan apalagi satunya begitu. Itu hanya kesimpulan, Pak, di kesimpulan. Tapi isinya SWOT saja kalau dibahas, dibedah, ini harus semua bisa disebutkan. Rapat juga yang terlibat, bahas apa saja, semuanya disebutkan di sini. Nah, jadinya perkembangannya seperti itu. Ya, siapa saja ini yang terlibat di rapat atau membahas apa saja, ini sangat tergantung temuan di lokasi penelitian. Saya kurang suka menyebut lapangan ya, biasanya kan disebut lapangan penelitian. Ya, lokasi gitu aja kan enak, lapangan futsal, lapangan sepak bola nanti. Nah, itu. Itu Pak Mul. Jadi seperti inilah kalau kita lebih rigid lagi, kira-kira contoh karena nggak tahu datanya gitu ya. Jadinya seperti inilah polanya tuh. Jadi kalau teorinya ini nanti dites, ya inilah jadi indikator-indikator, ini jadi dimensi gitu. Ini jadi variabel gitulah. Jadi lebih enak kalau pakai kode, akhirnya lebih memudahkan peneliti kuantitatif untuk mengetahui pikiran kita itu apa. Temuan tesis ini apa, begitu. Ah, begitu Pak. Mungkin ada lainnya lagi. Pak, boleh nanya dikit, Pak? Iya, Bu, silakan. Saya dulu S1 penelitian juga kualitatif, Pak ya. Iya. Jadi, kalau saya lihat sekarang nih, kok kayaknya semakin berat untuk penelitian kualitatif. Apa mungkin yang waktu di S1 itu belum benar-benar penelitian kualitatif seperti yang diinginkan sampai menemukan sebuah teori gitu kan. Ada masalah nih Pak yang saya hadapi. Kemarin saya coba mencari tentang motivasi. Tadi kebetulan Bapak bicara juga tentang motivasi. Iya, Bu.
Kalau kita mau mengukur motivasi pakai kualitatif tuh gimana Pak? Indikatornya kayaknya itu kan efektif ya Pak ya? Iya, betul. Nah, itu kan efektif. Jadi gimana cara ngukurnya Pak kalau kita pakai kualitatif? Ya, kalau kualitatif berarti bukan untuk diukur, Bu. Mungkin untuk ditemukan motivasi apa begitu. Jadi ditanya saja apa informannya, diwawancarai, nanti dapat apa saja yang membuat termotivasi. Itu. Jadi terus dipecah-pecah kayak gini motivasi, contoh realnya untuk siswa atau guru, Bu Marlina, yang diwawancarai rencananya? Siswa Pak. Siswa ya. Motivasi belajar atau motivasi apa itu? Iya, kurang lebih motivasi belajar gitu Pak. Nah, jadi mungkin bisa ditanya apa yang membuat mereka termotivasi untuk belajar, terus jawabannya apa, nanti kita tulis di sini. Kalau jawabannya misalkan karena uang saku banyak, atau karena dorongan orang tua, terus ada lagi karena apa lagi itu di sini. Jadi tinggal ibu apa temuan-temuan tadi hasil wawancara itu dipecah seperti ini. Ini nanti yang materi pada hari ini merupakan coding ini. Jadi ada di kode itu hanya kode mod 1, motivasi 2 begitu. Atau untuk memudahkan dorongan orang tua, DRO gitu. Oh, ini dorongan orang tua lebih besar. Terus karena motivasi berprestasi, dimasukkan ke kotak mana ini. Inilah nanti di coding kode seperti itu, Bu. Jadi teori kita nanti itu akan lebih jelas. Ketika diadu dengan teori motivasinya siapa itu yang dari luar biasanya, siapa Pak? Dari luar sering dikutip itu. Maslow ya. Teori motivasi Maslow atau teori motivasi RG itu. Wah, menurut saya kurang teori Maslow itu. Kalau kata Bu Marlina setelah meneliti siswa itu. Teori Maslow itu tidak berlaku di Singkawang. Kalau Singkawang ini teori saya ini ada tambahannya ini karena Maslow kan nelitinya di Amerika, sosiokultur berbeda dengan di Singkawang. Contohnya begitu. Singkawang sialau, Pak. Sialau. Jadi Bu Marlina, untuk peneliti kualitatif ini kita untuk wawancara itu kita menggunakan teori kendi kosong, Bu. Kita kayak nggak tahu apa-apa, biar informan yang berbicara terus kita menyimpulkan begitu. Ya, kita mengosongkan diri gitu loh. Apa kata informan gitu toh. Apa Dek, kamu yang membuat kamu termotivasi itu? Apa? Oh, saya kalau dikasih hadiah seneng Pak itu. Berarti kasih reward itu. Masukkan di sini reward hadiah yang membuat siswa termotivasi. Terus tanya lagi apa yang membuat kamu termotivasi untuk belajar? Dia jawab, nanti kita perdalam lagi, hadiah biasanya dikasih, sering ya dikasih. Wah, ada perdalam lagi. Pokoknya inilah. Jadi ini nanti yang kita kode hadiah, terus kode motivasinya ini karena prestasi, terus apalagi seperti inilah. Jadi kita perdalam itu, Bu. Berarti enggak apa-apa lah ya Pak ya kalau kita meneliti tentang motivasi tapi dengan kualitatif gitu ya Pak ya? Enggak apa-apa. Itu tujuannya untuk menemukan, justru akan lebih kuat karena langsung dari informannya langsung, bukan kita dari teori-teori yang sudah ada. Ini biasanya kualitatif itu sangat berguna untuk masyarakat setempat yang diteliti karena kita menceritakan eksplorasi yang dirasakan, yang dialami mereka secara langsung gitu. Tapi memang nanti ada diskusi teoritiknya kan di bab 2 itu. Jadi ini jadi temuan Bu Marlina nih. Jadi bukan perencanaan ya, ini motivasi, saya ganti motivasi siswa. Motivasi kan ada beberapa, motivasi berprestasi atau apa, dan banyak sekali alat ukurnya itu. Tapi nanti Ibu bisa berdebat, ini penelitian di Amerika, kalau ini lain, di Singkawang ini jelas ini motivasi siswa gitu. Jadi
tidak berarti bahwa teori yang orang-orang Barat itu bisa berlaku utuh, Pak. Tidak, karena ketika teori itu dipakai di suatu daerah pasti tidak bisa berlaku utuh, gitu. Melainkan kalau ada peneliti lokal yang menemukan hal-hal meskipun sama-sama motivasi, tapi akan sangat berbeda teori motivasi yang dipakai orang-orang di luar dengan yang ada di lokasi karena karakteristiknya memang beda, sosiokulturnya beda. Jadi bisa jadi ini temuan Ibu, teori motivasi siswa menurut Bu Marlina, ini contoh saja nih ya, ini temuan apa lagi nih? Selain hadiah, prestasi, apalagi kira-kira? Orang tua, Pak. Orang tua ya, dorongan orang tua. Ya. Ortu. Kemudian, apalagi yang membuat termotivasi nih ya? Hukuman apa? Ya, sanksi. Nah, inilah akhirnya 3 aja dulu ya, nanti tergantung di lapangan, di lokasi penelitian Bu temuannya. Yang Ibu wawancarai, apa yang membuat siswa termotivasi gitu. Jadi motivasi menurut Bu Marlina ada 3 motivasi siswa di Singkawang. Ada hadiah, prestasi, dorongan orang tua, begitu. Yang Ibu temukan jadi seperti ini. Tapi ini harus dilakukan verifikasi betul-betul gitu. Nah, makanya kalau kualitatif berarti Bu Marlina ingin menemukan teori motivasi baru. Nah, teori motivasi baru ya ini temuan Ibu sebagai contoh. Tapi kalau masih tetap kuantitatif, pola pikirnya nanti jadi teori siapa dulu, variabelnya apa, terus ini indikatornya apa, begitu. Jadi kebalik. Nah, kira-kira Ibu ingin menemukan teori atau menguji teori, ya, Bu Marlina ini? Gimana Bu? Bingung juga jadinya Pak. Iya. Kalau menguji teori berarti kan saya harus ke kuantitatif ya Pak ya? Iya betul. Artinya harus tahu teori siapa yang dipakai. Akhirnya variabel, dimensi, indikator harus jelas di awal. Jadi kuantitatif harus jelas di awal nih. Ini kan jadi kisi-kisi instrumen. Ini dimensi. Nah, ini teori siapa yang dipakai harus tahu terlebih dahulu ini. Bisa sih kita mencoba dengan analisis konfirmatori kalau kita memperkirakan sendiri, tapi itu jarang. Butuh lebih tekun lagi Bu, untuk bisa gitu loh, untuk kuantitatif menemukan teori biasanya disebut model. Misalkan ini teori aslinya ada 3 indikator, ini ada 3, Ibu menambahkan jadi 5 gitu. Ibu tambah jadi 5, berarti teori aslinya sudah berubah. Nah, bisa juga seperti itu disebut menemukan teori. Jadi kuantitatif itu bukan berarti tidak bisa menemukan teori, bisa juga dengan menemukan model. Dan model itu bisa disebut teori juga. Misalkan indikatornya atau dimensinya ini Ibu tambahkan 2 berdasarkan penelitian baru, terus diuji lagi begitu. Bisa. Jadi ini tergantung saya lebih cenderung yang mana ya, menemukan atau menguji ini, gitu. Iya Pak. Nanti dipikirkan lagi Pak. Iya. Istiharoh Bu, bulan puasa nih istiharoh dulu. Nah, istikharah ya. Masih galau. Nyambung dari Ibu Marlina tadi tuh. Memang kalau di S1 biasanya kan Pak, kita tuh ditanya kalau ketika sidang skripsi itu memang sering ditanyakan teori apa yang kamu gunakan. Nah, ketika S1 tuh memang kita tuh jujur aja Pak enggak ngerti teori ini gimana gitu kan. Nanti kamu masukkan teori ya di sini di skripsi kamu. Nah, tapi memang kita tuh bukan menjiplak sih ya. Mengikuti skripsi-skripsi yang udah ada. Dan gambaran S2 pun sebenarnya tesisnya kerja-kerjakan aja gitu Pak. Jadi pas Bapak sampaikan tadi mungkin begini memang harus kita paham, dan ketika mengerjakan dengan pemikiran sendiri itu memang dasar-dasarnya tadi yang Bapak sampaikan baru kepikiran ke situ sih Pak.
Sebelum-sebelumnya tuh paling tesis ini nanti ngikuti yang lainnya aja gitu kan. Kalau cari-cari internet kan mungkin satu pemahaman lah dengan teman-teman bapak-bapak ibu-ibu di sini kali ya. Nah, internet tuh penting sekali, Bu, karena untuk membuat seperti ini cara buatnya, terus seperti ini polanya begitu. Tapi memang yang paling penting kita logika pikir kita dulu terbentuk, seperti ini kah? Yang kualitatif itu menemukan unsur-unsur terkecil, akhirnya dijadikan kategori jadi tema sini, akhirnya dijadikan temuan. Temuan inilah yang biasa disebut teori itu. Kalau ini disertasi itu sudah jadi teori, Pak. Temuan nih, Pak. Kalau tesis nanti perlu diuji lagi dengan beberapa, misalkan Bapak Ibu uji sendiri. Selesai tesis, saya uji sendirilah teori saya ini. Kalau sudah berkali-kali diuji, baru jadi teori. Apakah betul ini motivasi siswa itu ada hadiah, prestasi, dorongan orang tua? Nah, inilah kalau umpama Bu Marlina tadi itu menulis buku motivasi siswa, judul buku Bu Marlina nih. Misalkan untuk kenaikan pangkat ya, nanti kan pasti ada karya ilmiah. Motivasi siswa menurut ahli ini. Nah, tapi menurut hemat saya motivasi siswa itu ada hadiah, prestasi, dorongan orang tua, terus entah apa lagi yang ditemukan itu. Dan pasti banyak sudah yang berbicara seperti itu berdasarkan riset-risetnya juga itu. Makanya perlu mendalami dengan penelitian terdahulu gitu. Itulah sebabnya kalau skripsi apalagi tesis ini yang kita kawal nanti Bu, kalau penelitian pendahuluan kalau di sanawiyah ya harus di sanawiyah. Motivasi siswa misalkan Bu Marlina nelitinya motivasi siswa di SD. Terus penelitian pendahuluan motivasi siswa di SMA. Nah, sudah jelas beda sekali itu. Jadi penelitian pendahuluan harus sama-sama di SD. Ya Bu ya, jadi biar sekufu gitu ya. Penelitian Bu Septi di MTS, maka penelitian pendahuluannya ya di MTS gitu. Sama. Jadi misalkan ini motivasi siswa kan beda, siswa SD sama SMA, apalagi sama mahasiswa. Itulah nanti penelitian pendahuluan harus diperlukan kesamaan lokusnya itu, misalnya tingkatnya MTS ya MTS atau SMP itu. Begitu Bu. Jadi nanti diperbanyak ini biar menemukan teori baru. Nanti biar dikutip menurut Bu Marlina motivasi siswa itu ada 3. Wah banyak mahasiswa yang akan mengutip nanti. Dan teori ini akan dijadikan kisi-kisi instrumen untuk diteliti ulang dengan kuantitatif. Hadiah itu apa saja ini? Kan diobservasi kan ada itu Bu, nanti ada hadiah kasih apa, kasih uang, kasih piagam, kasih itu kan bagian dari penguat itu. Terus yang prestasi apa saja itu, yang tahu kan Ibu sendiri itu banyak sekali data. Nah kalau sub ini masih perlu tambah, berarti Ibu menemukan hal baru. Itu yang paling dicari oleh peneliti itu kalau menemukan hal baru itu. Hadiah ternyata sudah ada yang bicara hadiah. Sama intinya dengan Ibu. Yang baru, nah itulah yang disebut novelty atau kebaruan dalam penelitian itu kalau mampu menambah nih. Kayak gitu Pak. Iya, Pak. Baik, ada lagi satu kali lagi sebelum kita tutup. Iya Pak, boleh Pak. Ya, silakan Bu. Ini mohon maaf mungkin suasana mungkin agak penampakan lain Pak ya. Begini Pak yang saya tanyakan, ketika ada judul gitu ya Pak, misalnya judul saya langsung aja, pengaruh perhatian orang tua dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar dan seterusnya. Yang saya tanyakan Pak, pertama hasil belajar ini kita menggunakan tahun pelajaran atau tahun saja. Maksudnya begini Pak, terhadap hasil belajar siswa dan seterusnya tahun pelajaran 2021-2022 atau mengambil tahun 2022 gitu Pak yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua,
kalau kita ngambil tahun di 2022 misalnya Pak, berarti kan itu ada 2 tahun pelajaran gitu. Jadi sebaiknya kita menggunakan menganalisis hasil belajar siswa itu di semester genap tahun 2 sebelumnya atau dalam semester ganjil tahun ke depannya gitu Pak. Tapi kalau kita menggunakan penelitian hasil belajar itu di tahun pelajaran, jadi tepatnya hasil belajar itu kita teliti di tahun semester ganjil atau genapnya. Mungkin bisa dipahami pertanyaan saya, Pak. Mohon maaf. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaan Bu Sri. Sebelumnya, yang paling penting itu dirumuskan terlebih dahulu tentang hasil belajarnya, Ibu. Hasil belajar itu apa? Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini itu di definisi operasional, Bu ya. Karena Ibu kuantitatif, judulnya jelas ada pengaruh ya. Yeah. Jadi yang tahu itu justru Ibu sendiri, karena definisi operasional hasil belajar itu apa, itu adalah Ibu. Apakah ini di definisi operasional Ibu katakan tahun pelajaran 2001 saja atau 2022 atau hanya 2001, itu berarti Ibu sendiri yang tahu. Dan yang paling penting ini banyak sekali Bapak Ibu di S1 itu, S1 adik-adik kita, itu skripsi pasti hasil belajar itu rata-rata itu. Apalagi yang dari PGMI. Selalu yang saya tanya ini, hasil belajar menurut kamu itu apa gitu. Pertanyaan pertama saya di situ. Kenapa? Karena kalau salah merumuskan pasti salah ke depannya. Kalau menurut teorinya hasil belajar itu kan perubahan tingkah laku setelah menerima pembelajaran baik afektif, psikomotorik maupun kognitifnya, perubahan itu. Tapi kalau menurut saya adik-adik yang PGMI biasanya yang hasil belajar itu langsung pengennya spesifik, karena itu sebut saja hasil belajar adalah nilai gitu. Biar tidak ambigu maknanya. Hasil belajar itu langsung saya kejar, nilai apa yang kamu maksud di hasil belajar nih gitu. Kebingungan rata-rata ketika dikejar itu nilai nilai raport Pak. Kalau nilai raport nggak mungkin penelitian kamu ini 2 atau 3 bulan. Nah, nilai raport itu minimal 6 bulan setelah selesai semester gitu ya. Kan pasti gitu ya Bu ya. Nilai raport itu biasanya kan ada rumusnya, ulangan harian, UH1, UH2, UH3, UH4, terus ditambah UTS, ditambah penilaian, jadilah nilai raport. Nilai keseluruhan itu pasti 6 bulan penelitian kita itu. Nah, itu apakah itu yang dimaksud hasil belajar oleh Bu Sri tadi, atau ingin melihat perubahan tingkah laku kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Nah, ini yang tahu kan. Makanya yang saya katakan tadi, Ibu Sri sendiri yang tahu apa sih arahnya begitu. Apakah hanya dilihat dari siswa yang memenuhi KKM sudah tuntas atau tidak, untuk dilihat dari situ misalkan. Kalau hasil belajar menurut Ibu sendiri apa begitu. Nah, nanti Bu perlu diperjelas di tesis ini kalau memang judulnya seperti itu, hasil belajar adalah titik-titik. Nah, itu Ibu sendiri yang membuat konsep itu. Karena sudah definisi operasional, setelah definisi operasional pasti dipakai dasar-dasar untuk membuat kisi-kisi instrumen penelitian. Sebelum dilakukan validitas dan reliabilitas uji-uji itu. Jadi perlu diselesaikan dulu definisi operasional. Kalau ada hipotesis, berarti dirumuskan pula hipotesis, baik hipotesis nihil maupun hipotesis alternatif. Begitu Ibu. Iya, baik Pak, terima kasih. Iya, jadi mungkin karena sudah malam Bapak Ibu, waktu kita akhiri dulu ya. Besok kita teruskan diskusi lagi. Enggak.
Baik Pak. Ya, baik Bapak Ibu, kita akhiri dulu. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin live ya. Ya, Pak. Pak, terima kasih Pak. Tadi jawaban Bapak apa ya? Waktu beliau jawab tuh langsung mati laptop saya. Ini Oh yang iya. Gimana, Pak paling Jan? terpenting, yang paling terpenting itu kata Bapak, Ah. yang penting pada pengerjaan proposalnya. Ya, Itu kan tadi ya. Ya, ya, betul. Jadi untuk makalahnya gimana nanti presentasi? Katanya gitu Pak. Sampaikan Oh, aja sedikit. yang paling terpenting Oh, iya. itu pengerjaan proposalnya nanti itu poin terpenting katanya. Oh, jadi presentasinya bersamaan nggak? Maksudnya kita presentasi makalah sekaligus proposal kita kan? Ya, Ya, Enggak Bang. kan? Iya, Ya. sama-sama, Bang. Oh, oh gitu. Ya, ya, ya. jadi presentasi makalahnya tuh sedikit ya. Kan dah dibahas Sedikit. tadi itu Pak Ami. Iya. Kan ada rekamannya, Pak. Nanti saya putar rekamannya aja, suruh dengarkan lagi beliau. Mande. Nggak usah. Sebutkan ya judulnya udah langsung Atau kita on cam nih Pak. Karena ditulis rekam dulu, kalau nggak on cam tuh nggak masuk gitu. Nama kita tak masuk. tadi Pak Imron kan minta ini ya waktu kuliah